dikatakan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa: fonologi, gramatika, dan semantik. Kemudian kita masuk pada hakikat makna. Menurut teori yang dikembangkan dari pandangan Ferdinand de Saussure, makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Kemudian menurut de Saussure ini, setiap tanda linguistik terdiri dari 2 unsur, yaitu yang pertama yang diartikan, kemudian yang kedua yang mengartikan. Dengan kata lain, setiap tanda linguistik terdiri dari unsur ini dan unsur makna. Kemudian kita masuk pada jenis makna. Yang pertama adalah makna leksikal dan makna gramatikal. Leksikal adalah bentuk adjektif yang diturunkan dari bentuk nomina leksikon. Satuan dari leksikon adalah leksem, yaitu satuan bentuk bahasa yang bermakna. Dapat pula dikatakan makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referensinya, makna yang sesuai dengan hasil observasi algebra, atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kemudian leksikal biasanya dipertemukan dengan makna gramatikal. Kalau makna leksikal berkenaan dengan makna leksem atau kata yang sesuai dengan referensinya, maka makna gramatikal ini adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatika seperti proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi. Kemudian yang kedua, makna referensial dan makna non-referensial. Perbedaan makna referensial dan makna non-referensial berdasarkan ada tidak adanya referen dari kata-kata itu. Bila kata-kata itu mempunyai referen, yaitu sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh kata itu, maka kata tersebut disebut kata bermakna referensial. Kalau kata-kata itu tidak mempunyai referen, maka kata itu disebut kata bermakna non-referen. Kata meja termasuk kata yang bermakna referensial karena mempunyai referen, yaitu sejenis perabot rumah tangga yang disebut meja. Sebaliknya, kata karena tidak mempunyai referen, jadi kata karena termasuk kata yang bermakna non-referensial. Kemudian yang ketiga, makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif ini adalah makna yang sama dengan makna referensial, di mana makna ini menjelaskan sesuatu dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman lain. Contohnya, kata perempuan dan wanita. Kedua kata itu mempunyai 2 makna yang sama, yaitu manusia dewasa, bukan laki-laki. Sedangkan makna konotatif ini adalah makna yang mempunyai nilai rasa, baik positif maupun negatif. Contohnya kata selama. Dulu kata ini berkonotasi negatif, tetapi sekarang konotasinya positif. Kemudian yang keempat yaitu makna kata dan makna istilah. Setiap kata atau leksem memiliki makna, namun dalam penggunaannya makna kata itu baru menjadi jelas kalau kata itu sudah berada di dalam konteks kalimat atau konteks situasinya. Berbeda dengan kata istilah, mempunyai makna yang jelas, yang pasti, yang tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa istilah itu bebas konteks. Kemudian yang kelima, makna idiomatikal dan makna peribahasa. Idiom adalah satuan ucapan yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Contohnya bentuk membanting tulang dengan makna bekerja keras. Kemudian contoh yang kedua yaitu meja hijau dengan makna pengadilan. Berbeda dengan idiom, peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi. Umpamanya peribahasa seperti anjing dengan kucing yang bermakna dikata
katakan ihwal dua orang yang tidak pernah akur. Makna ini memiliki asosiasi bahwa binatang yang namanya anjing dan kucing jika bersua memang selalu berkelahi, tidak pernah damai. Kemudian yang keenam, makna kias. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan istilah arti kiasan digunakan sebagai oposisi dari arti sebenarnya. Oleh karena itu, semua bentuk bahasa baik kata, frase, atau kalimat yang tidak merujuk pada arti sebenarnya atau arti leksikal atau arti konseptual atau arti denotatif disebut mempunyai arti kiasan. Jadi bentuk-bentuk seperti putri malam dalam arti bulan, raja siang dalam arti matahari yaitu bentuk dari makna kiasan. Kemudian kita masuk pada relasi makna. Yang pertama itu adalah sinonim. Secara semantik, Verhaat mendefinisikan sinonim sebagai ungkapan atau bisa berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Contohnya, kata buruk dan jelek adalah dua buah kata yang bersinonim. Kemudian yang kedua, antonimi dan oposisi. Secara semantik, Verhaat mendefinisikan antonimi sebagai ungkapan atau biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk frase atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Misalnya kata bagus dan yang berantonimi dengan kata buruk. Kemudian contoh kedua, kata besar berantonimi dengan kata kecil. Sehubungan dengan ini, banyak pula yang menyebutkan oposisi makna dengan istilah oposisi. Maka bisa tercakup dari konsep yang betul-betul berlawanan sampai kepada yang bersifat kontras saja. Kata hidup dan mati mungkin bisa menjadi contoh yang berlawanan, tetapi hitam dan putih mungkin merupakan contoh yang harus berkontras. Kemudian yang kedua, homonimi, homofoni, dan homograf. Homonimi adalah relasi makna antara kata yang ditulis sama atau dilafalkan sama, tetapi maknanya berbeda. Kata-kata yang ditulis sama tetapi maknanya berbeda disebut homograf, sedangkan yang dilafalkan sama tetapi berbeda makna disebut homofon. Kemudian yang keempat, hiponimi dan hipermnimi. Hiponimi adalah relasi makna yang berkaitan dengan peliputan makna spesifik dalam makna generis, seperti makna anggrek dalam makna bunga, makna kucing dalam makna binatang. Anggrek, mawar, dan tulip berhiponimi dengan bunga, sedangkan kucing, kambing, dan domba dan kuda berhiponimi dengan binatang. Kemudian yang kelima, polisemi. Polisemi lazim diartikan sebagai satuan bahasa terutama kata, bisa juga frase yang memiliki makna lebih dari satu. Kemudian yang keenam, ambiguitas. Diartikan sebagai kata yang bermakna ganda atau berdua arti. Kemudian yang ketujuh, redundansi. Diartikan sebagai berlebih-lebihan pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Kemudian yang kedelapan, meronimi adalah relasi makna yang memiliki kemiripan dengan hiponimi karena relasi maknanya bersifat hierarkis. Kemudian yang kesembilan, makna asosiatif. Makna asosiatif ini merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorang jika mendengar kata tertentu. Kemudian yang kesepuluh, makna afektif. Makna afektif berkaitan dengan perasaan seseorang jika mendengar atau membaca kata tertentu. Kemudian yang ke-11, makna etimologis. Makna etimologis berbeda dengan makna leksikal karena berkaitan dengan asal-usul kata dan perubahan makna kata. Jadi, sekian presentasi saya mengenai materi semantik. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.